Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Salam, NPM 10.100.117.122 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting di Kecamatan Ciomas dan Pabuaran, Kabupaten Serang. Pertama kita bahas mengenai definisi terlebih dahulu. Apa sih stunting itu? Nah, sebelum kita bahas apa itu stunting, kita perlu ketahui dulu apa itu stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami oleh anak akibat gangguan nutrisi, infeksi yang berulang, dan juga stimulasi psikososial yang tidak adekuat. Nah, stunting ini dinilai dengan penilaian tinggi badan terhadap usia di bawah -2 standar deviasi WHO. Nah, jika nilainya di bawah -2 standar deviasi WHO, maka disebutlah anak itu sebagai anak yang stunting. Prevalensi dari stunting ini sendiri secara global sebanyak 21,9%. Nah, kita lihat di Indonesia ini kategorinya termasuk kategori sangat tinggi, lebih dari sama dengan 30%. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Serang? Kabupaten Serang di tahun 2020 dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai lokus penurunan stunting. Kenapa stunting ini penting untuk diteliti? Nah, karena kondisi stunting ini dia memiliki konsekuensi yang luas. Yang pertama adalah ada konsekuensi jangka pendek dan juga konsekuensi jangka panjang. Nah, konsekuensinya ini meliputi dari masalah kesehatan, perkembangan anak, ataupun masalah ekonomi. Nah, untuk anak yang mengalami stunted, besar kemungkinan bahwa generasi berikutnya bisa mengalami stunted pula melalui siklus yang disebut sebagai the cycle of stunting. Untuk rumusan masalahnya adalah apa faktor yang berhubungan dengan stunted di Kecamatan Ciomas dan Pabuaran. Tujuan penelitiannya mengetahui faktor yang berhubungan dengan stunted di Kecamatan Ciomas dan Pabuaran. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, observasional analitik, dengan desain cross-seksional. Untuk subjek penelitiannya, populasinya adalah ibu yang mempunyai anak di bawah usia 5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Ciomas atau Pabuaran, dengan kriteria inklusi, ibu yang mempunyai anak di bawah usia 5 tahun yang terdata tinggi badannya di Puskesmas Ciomas atau Pabuaran, dan kriteria eksklusinya adalah ibu dan atau anak yang usianya tidak diketahui secara pasti, serta penyakit genetik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Nah, untuk prosedur penelitiannya, di sini kami yang pertama adalah meminta izin ke Puskesmas Ciomas dan Pabuaran. Setelah itu, meminta data balita stunted dan tidak stunted. Setelah itu kami mengunjungi subjek penelitian untuk melakukan pengisian data demografi. Setelah itu, dilakukan pemilahan berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, setelah itu data yang matang didapatkan, data akan dianalisis, setelah itu keluarlah hasilnya dan dibuat kesimpulan. Nah, tidak lupa pula bahwa penelitian ini sudah disetujui secara etik oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dengan nomor 15/KEPK Unisba /10/2020. Nah, hasilnya, karakteristik penelitian yang diteliti pada penelitian ini adalah usia ibu saat melahirkan, jenis kelamin anak, usia kelahiran, berat badan lahir, serta riwayat penyakit kronis. Untuk analis bivariat dari karakteristik-karakteristik ini didapatkan bahwa karakteristik yang memiliki hubungan hanyalah usia ibu saat melahirkan dengan nilai p-value di bawah nilai alfa. Nah, kemudian koefisien korelasi dari usia ibu saat melahirkan ini sebesar 0,219, yang berarti bahwa hubungan usia ibu saat melahirkan dengan kejadian stunted memiliki tingkat keeratan yang rendah. Kesimpulannya, faktor yang berhubungan dengan kejadian stunted di Kecamatan Ciomas dan Pabuaran Kabupaten Serang adalah usia ibu saat melahirkan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.